Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Tri. Apakah dana cicil kalian seperti ini? Atau sudah mengajukan pinjaman tapi selalu ditolak seperti ini? Tenang saja, saya akan jelaskan penyebab dan solusinya. Simak baik-baik agar bisa pinjam lagi. Menurut pengalaman saya, ada 4 alasan pokok mengapa pengajuan kredit di dana cicil selalu ditolak. Alasan pertama adalah kurangnya dokumen pendukung. Dokumen ini bisa kalian lihat di bagian pusat kenaikan limit. Kita bisa klik sini. Ada banyak dokumen pendukung ya yang bisa kita isi, dari informasi perusahaan, email perusahaan, foto perusahaan, kartu keluarga, perbaharui tempat tinggal, dan info-info lainnya. Setiap kita melengkapi dokumen, maka kredit poin kita akan bertambah, dan itu adalah faktor penting dari disetujui atau tidaknya pinjaman kita. Ada juga melengkapi SIM, NPWP, dan BPJS-ku, dan perbaharui kontak darurat. Semua itu intinya menyerahkan dokumen kita pada Akulaku agar tingkat kepercayaan Akulaku pada kita meningkat dan bisa pinjam di dana cicil ya. Untuk masalah keamanan data, teman-teman tidak perlu khawatir karena Akulaku sudah diawasi langsung oleh OJK sebagai lembaga pengawas keuangan. Jadi data teman-teman dijamin 100% aman, dan semakin lengkap data kita, maka akan semakin besar kemungkinan disetujui pinjamannya. Itu adalah alasan pertama ya. Mohon diterapkan mengisi dokumen. Nah, alasan kedua adalah riwayat pembayaran yang kurang bagus. Satu hal yang paling penting di Akulaku adalah masalah pembayaran. Jangan sampai telat bayar, karena ini efeknya sangat luar biasa ya teman-teman. Di beberapa kasus hanya sekali telat bayar juga langsung ditolak dalam pengajuan pinjaman kedua. Jadi harap diperhatikan tanggal temponya. Jangan sampai kita lupa atau malah menyepelekan dari pembayaran ini ya, karena akan berakibat fatal sekali. Dan jangan terlalu awal dalam membayarnya. Ini juga walaupun sepele tapi dampaknya sangat besar. Banyak teman-teman saya yang suka bayar terlalu awal malah ditolak pas pengajuan pinjaman kedua. Ini berlaku untuk pelunasan ya, bukan mencicil barang. Kalau mencicil barang mah aman-aman saja. Misalnya kita ada tagihan 1 juta tenor 3 bulan, karena punya uang 10 hari langsung dilunasi. Nah itu sangat berbahaya teman-teman. Jika langsung dibayar lunas 1 juta, bisa-bisa nanti pinjaman kedua langsung ditolak. Tapi kalau nyicil 100.000 nggak apa-apa, sisanya dibayar pas tanggal tagihan. Itu menurut saya lebih aman. Jadi sekali lagi harus diperhatikan tanggal pembayaran, jatuh temponya. Bayar tepat waktu adalah yang terbaik. Nah itu adalah alasan yang kedua ya. Nah untuk alasan yang ketiga adalah kurangnya transaksi. Kalau kita sudah punya aplikasi Akulaku itu wajib dirawat ya. Maksudnya dirawat gimana bang? Nah maksudnya dirawat adalah menjaga kredit poin kita supaya stabil. Nah salah satu cara menjaga kredit poin kita adalah dengan sering melakukan transaksi. Misalnya beli pulsa, bayar listrik, dan lain-lain. Kalau kita sering transaksi maka kredit poin kita akan bertambah, dan itu akan menjadi pemicu di ACC-nya pinjaman kita. Cara ini terbukti berhasil ya dari teman saya. Dia ditolak terus dalam pengajuan pinjaman dana cicil, dan coba-coba transaksi cash membeli kebutuhan pokok seperti bayar listrik, beli pulsa, dan lain-lain di Akulaku dengan metode pembayaran cash selama 2 bulan ya. Dan bulan ketiga dia berhasil ACC dalam pengajuan pinjaman di dana cicil. Coba teman-teman praktekkan saja, siapa tahu berhasil. Nah untuk alasan yang terakhir atau keempat adalah ada tunggakan tagihan yang belum dibayar. Jika ingin melakukan pinjaman, usahakan kita nggak ada tagihan yang menumpuk ya teman-teman. Kita wajib melunasinya dulu sebelum melakukan pinjaman baru. Ini pernah dicoba teman saya dan berhasil membuka dana cicil. Tapi cara yang sama nggak berlaku di saya. Saya coba melakukannya tapi nggak berhasil ya teman-teman. Jadi ini faktor untung-untungan saja. Tapi untuk memastikan, teman-teman bisa coba lunasi pinjaman dulu, baru pinjam lagi. Semoga berhasil dalam pengajuan pinjamannya. Dan jangan coba-coba pinjam di aplikasi pinjol lain untuk lunasi tagihan, karena nanti efeknya akan seperti bola salju ya.
makin lama makin membesar utang kita dan akan memberatkan kita dalam pembayarannya. Ini berbahaya sekali ya teman-teman, jangan sampai nanti terjadi pada teman-teman. Selalu waspada dalam penggunaan uang, jangan sampai utang menumpuk dan kita kewalahan dibuatnya. Kalau telat bayar akan kena resiko-risiko dari denda sampai didatangi debt collector. Sudah saya bahas di video ini, teman-teman bisa cek videonya, tinggal klik link di atas ya. Nah, itu adalah 3 alasan kenapa pengajuan pinjaman di Dana Cicil selalu ditolak. Semoga bermanfaat. Buat yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.